Pemirsa, warga Bulukumba digemparkan dengan kematian seorang kepala dusun dengan tubuh penuh luka di depan rumahnya. Ya, diduga ia menjadi korban pembunuhan dan kasusnya tengah didalami polisi. Suasana duka menyelimuti kediaman Aliani, kepala dusun Katangka, Desa Karama, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pasalnya, ia ditemukan tewas dengan kondisi tubuh penuh luka di depan rumahnya. Saat ditemukan warga, ditemukan luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Diduga, Aliani menjadi korban pembunuhan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait motif dan tersangkanya, masih sementara kami lakukan penyelidikan. Korban sudah dibawa ke rumah orang tuanya di dusun Lengkonge untuk di dusun Katangka. Meski masih mendalami motif pembunuhan, polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku dan kini tengah memburunya. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Lantaran tak meminta izin saat menginap di rumah tetangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya suami. Ya, dengan luka di bagian pipi, korban mendatangi posko Resmob Panakukang untuk melaporkan pelaku. Ditemani anak bungsu dan tetangganya, Susana, warga Jalan Adiaksa Baru, Kota Makassar ini mendatangi posko Resmob Polsek Panakukang. Di depan polisi, korban mengaku dianiaya seorang lelaki bernama Bahtiar yang merupakan suaminya sendiri. Pelaku memukuli korban karena tak terima sang istri menginap di rumah temannya usai bekerja sebagai pemulung. Sementara korban mengaku alasan menginap di rumah temannya sesama pemulung lantaran berniat hendak kembali bekerja usai sholat subuh. Dia telepon kayak laki-laki, dan di mana ki? Cari ki tasnya tidak ada ki karena makan subuh ini. Jadi bilang di rumah aja, nanda di sini aja. Oh, jadi dia marah kita nginap di rumah tetangga. Iya. Terus kenapa? Selain itu bu ada masalah lain? Tidak ada ji pak, enggak ji. Suami tak memang bagaimana orangnya, selalu memang marah. Begitu pak, begitu memang. Apalagi kalau tidak begini juga pak. Minum. Tadi kemungkinan sudah minum. Korban mengaku bila selama ini suaminya sudah seringkali melakukan kekerasan terhadapnya, apalagi jika dalam kondisi mabuk usai mendengar keterangan korban. Polisi mengantarkan korban ke Mapolsek Panakukang guna membuat laporan resmi dan visum. Sementara pelaku masih dalam pencarian lantaran kabur saat melihat istrinya melapor ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Seorang pekerja seks komersial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk saat terjaring razia pekat. PSK tersebut menolak dibawa ke kantor Satpol PP. Seorang PSK mengamuk saat terjaring razia pekat oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wanita parubaya ini menolak dibawa ke kantor Satpol PP Cibinong. Sementara puluhan PSK lain diamankan petugas untuk kemudian didata dan diberi sanksi. Razia penyakit masyarakat sengaja digelar untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Petugas menyisir tempat hiburan malam serta hotel melati di kawasan Cibinong dan Kemang di Kabupaten Bogor. Kita di wilayah Cibinong mendapatkan 13 yang bekerja di posisi micet di salah satu hotel, dan yang di wilayah Kemang itu kita mendapatkan 16 itu di kafe yang memang lokasi tersebut tempat prostitusi. Ketahuan berbuat mesum di bulan Ramadan, sepasang kekasih di Banda Aceh diamankan warga. Keduanya disiram dengan air selokan sebagai bentuk hukuman. Warga Desa Cot Masjid, Kecamatan Lueng, Batang, Banda Aceh memandikan pasangan non-muhrim dengan air selokan karena ketahuan berduaan di dalam kamar kos saat bulan puasa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hukuman sebelum keduanya diserahkan ke kantor Satpol PP WH Banda Aceh. Menurut Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP WH Banda Aceh Zakwan, pasangan kekasih ini digerebek warga pada Minggu siang. Nah, ketika sudah dijemput dan dibawa ke kantor,
Kami langsung melakukan pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan mereka sudah melakukan perbuatan yang memang dilarang dalam kanun syariat Islam. Diketahui keduanya sama-sama telah menikah dan bekerja sebagai pelayan di sebuah warung. Pasangan kekasih ini terancam hukuman cambuk masing-masing 30 kali. Dari Kota Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus penyekapan dan pencabulan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Fakta baru terungkap bahwa korban diduga menjadi korban perdagangan orang oleh pelaku. Pelaku menjajakan korban melalui aplikasi media sosial. Fakta baru terungkap dari kasus penyekapan dan pencabulan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi mengungkap fakta bahwa korban tak hanya disekap dan dicabuli pelaku, melainkan juga menjadi korban perdagangan orang. Pelaku menjajakan korban melalui aplikasi media sosial. Korban terpaksa mengikuti kemauan pelaku karena berada di bawah ancaman. Si anak korban juga merupakan korban dari trafficking. Jadi selama beberapa lama gitu, anak disekap di dalam sini, di dalam kos-kosan gitu, dan dia dijual gitu oleh korban. Itu berhasil tadi indikasi dari pengakuan dari korban gitu. Ternyata dari hasil pengakuan sehari itu bisa 4 sampai 5 kali melayani orang gitu. Saat ini korban sedang dalam masa pemulihan pasca operasi infeksi kelamin dan menjalani pendampingan psikologis di rumah sakit. Kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu polisi terus mendalami kasus dengan meminta keterangan korban dan saksi, mengumpulkan barang bukti, serta olah tempat kejadian perkara. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di sekitaran wilayah Sawalungu. Kami juga akan sedang mencari saksi-saksi maupun. Keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu, mengingat pelaku adalah anak anggota dewan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Unggahan Dr. Kevin Samuel Marpaung di akun TikTok miliknya menuai kecaman. Para aktivis perempuan menilai unggahan Kevin melecehkan perempuan karena memberikan candaan bernuansa seksual. Inilah konten TikTok Dr. Kevin Samuel Marpaung yang dikecam lantaran dinilai melecehkan perempuan. Video berdurasi 15 detik ini mendapat beragam kecaman karena dinilai memberikan candaan bernuansa seksual. Setelah mendapat banyak kecaman, Kevin pun mengunggah permintaan maaf di media sosial miliknya. Kepada seluruh masyarakat, teman-teman netizen, dan khususnya kaum wanita, saya Dr. Kevin ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas video konten saya mengenai pembukaan, yang dimana di video tersebut saya tidak berhati-hati dalam memilih soundtrack dan memasang ekspresi wajah yang terkesan melecehkan. Sekali lagi saya ingin meminta maaf khususnya untuk kaum wanita, dan untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam membuat video konten dan berjanji akan lebih fokus ke video-video konten yang bersifat edukasi. Konten Kevin Samuel pun mendapat sorotan Ikatan Dokter Indonesia. IDI hingga saat ini masih mengecek keanggotaan Kevin Samuel dan akan meminta penjelasan yang bersangkutan jika memang anggota IDI. Ya pemirsa, saat ini Dr. Kevin Samuel Marpaung tengah menjalani sidang etik menyusul unggahan tak terpuji di akun media sosialnya. Bila terbukti bersalah, ia akan dijatuhi sanksi berat dan berikut pernyataan Ketua IDI Jakarta Selatan, Dr. Yadi Permana. Kelanjutannya saat ini yang bersangkutan sedang disidangkan oleh Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran IDI Cabang Jakarta Selatan, MKEK. Jadi perlu kami laporkan bahwa seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia terikat dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Oleh karena itu apabila ada perbuatan, tindakan ataupun perkataan yang disinyalir ada melanggar kode etik kedokteran Indonesia, maka tentunya akan disidangkan terlebih dahulu karena tetap sebagaimana dengan yang lain bahwa kita menganut asas praduga tak bersalah. Jadi mohon bersabar sampai sidang MKEK ini selesai. Kira-kira putusan apa yang dikeluarkan oleh MKEK di cabang Jakarta Selatan sehingga bisa dikonsumsi atau diketahui oleh masyarakat. Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang terkait dugaan penistaan agama. Ya, namun Joseph kembali mengeluarkan tantangan bagi aparat kepolisian. Usai menerima laporan dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Chang. Polisi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Chang yang diduga berada di luar negeri. Polisi juga telah memeriksa saksi ahli bahasa, sosiologi hukum, dan saksi ahli pidana. Polri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga Interpol. Karena patut diduga yang bersangkutan ada di luar negeri. Sampai sejauh ini penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Tanggapi sikap polisi, Chang kembali mengeluarkan tantangan yang diunggah lewat akun media sosialnya. Itu sebenarnya tujuannya politik ya, itu tujuannya politik banget itu. Tujuannya bukan, targetnya bukan ke saya itu sebetulnya. Ya, itu nanti didoakan aja supaya pemerintah punya hikmat ya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Chang yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lilin Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. 33 dari 236 siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang Pariaman dinyatakan positif COVID-19. iNews yang akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.